Para pemegang saham, kita semua sangat berduka. Yang kalian sekarang ini adalah perjanjian di mana Sheng Zhong menyerahkan semua sahamnya kepada Sheng Weiyuan. Jadi, jika tidak ada keberatan dari para pemegang saham, Sheng Weiyuan akan mengambil alih posisi presiden direktur. Mohon percayalah pada saya. Sebagai putri Sheng Zhong, saya akan menjadi dan berkontribusi untuk perkembangan keluarga Sheng. Tunggu dulu. Adikku tercinta, rapat penting seperti ini. Kenapa tidak mengundang kakakmu? Shen Mian, apakah posisi ini pantas untukmu? Jangan lupa, ayahmu tidak meninggalkan saham apapun untukmu. Kamu juga tidak punya jabatan apapun di perusahaan ini. Jangan ikut campur dan mengganggu rapat kami. Saya tidak ikut campur. Saya tidak seperti orang yang suka berbuat curang. Saya datang dengan jujur, melalui pintu utama grup Sheng. Selain itu, saya punya beberapa dokumen yang berisi bukti bahwa Tante Su dan pengacara Wang telah memalsukan wasiat ayah saya. Silakan dilihat. Shen Mian, hanya dengan beberapa lembar kertas ini, kamu bisa berbicara seenaknya di sini. Sepertinya kamu sudah gila ingin menjadi presiden direktur. Jangan percaya omongannya. Tante Su, kebetulan sekali, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan pengacara Wang. Dia meminta saya menyampaikan bahwa dia sangat merindukanmu sampai tidak bisa tidur. Shen Mian, jangan bicara sembarangan di sini. Hubungan saya dengan pengacara Wang bersih. Jangan percaya apa yang tertulis di sini. Ini adalah rekaman dari kamera rumah sakit. Ketika ayah saya sakit parah. Di dalamnya ada rekaman Tante Sulan dan pengacara Wang. Apakah mereka bersih atau tidak? Terserah kalian untuk menilainya. Baru saja pingsan. Orang tua itu benar-benar meninggalkan semua hartanya untuk Shen Mian si kecil itu. Sepertinya kita harus segera bertindak. Tenang, ada saya. Setelah Sheng Zhong meninggal, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Para pemegang saham, ini adalah perjanjian hibah harta asli dari bos Sheng yang telah disahkan oleh notaris. Aku adalah pemegang saham terbesar dari Sheng. Selanjutnya, aku akan mengambil alih Sheng untuk ayahku. Ibu, bagaimana bisa kamu melakukan hal ini dengan pengacara Wang? Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada ayahku? Anakku, ini semua kesalahan ibu. Para pemegang saham, Sheng Weiyuan dari awal sampai akhir tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan telah mencurahkan banyak usaha. Saya harap kalian jangan sampai merugikan dia karena saya. Kamu pemegang saham terbesar, lalu apa? Kau tidak pernah bekerja di kelas 1 hari dengan Sheng. Kamu sama sekali tidak familiar dengan bisnis perusahaan. Apakah para pemegang saham bisa percaya menyerahkan perusahaan padamu? Siapa bilang dia tidak familiar? Para pemegang saham. Saya seorang investor di grup Sheng. Fu Yancheng, presiden grup Fu. Sheng Mian tidak bekerja di Sheng. Tapi buku pembiayaan kalian 2 kali. Semua diselesaikan oleh Sheng Mian sendiri. Dan Sheng Mian telah menganalisis dengan sangat tepat. Analisis arah pengembangan di masa depan sudah ada. Jika bukan karena Sulan yang menyalahgunakan dana perusahaan, kau tidak akan jatuh ke sini. Saya yakin, semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang berpikir. Jika kalian hanya ikut-ikutan, tidak percaya menyerahkan perusahaan pada Sheng Mian, maka saya sarankan kalian langsung keluar. Saya akan segera membeli saham dari yang keluar. Menurut peraturan perusahaan, jika dalam periode ini tidak bisa meningkatkan kinerja perusahaan lebih dari 20%,
Tidak masalah. Saya akan membuatmu kalah dengan hati yang lega. Saya akan mengundurkan diri karena kesalahan. Bagaimanapun juga, hari ini terima kasih sudah datang membantu saya. Bisakah kamu memberi kesempatan pada pendukungmu? Malam ini saya mengajakmu makan malam. Saya punya banyak hal yang ingin saya katakan padamu. Di sebelah ada klinik psikologi. Bosku, jika ada yang ingin katakan, bisa ke sana. Aku baru saja mengambil alih. Bos Sheng, ini resume manajer profesional untuk wawancara. Terima kasih. Kamu mencari manajer profesional? Perlu saya bantu? Tidak perlu. Bos Sheng, Wen Zhao. Kenapa kamu datang? Sheng Mian, lama tidak berjumpa. Setelah sekian tahun, kamu masih sama seperti dulu, tidak berubah sama sekali. Siapa ini? Ini adalah bos dari grup Fu Yancheng. Juga suami dari Sheng Mian. Halo, Bos Fu. Saya teman kuliah dan mantan pacar pertama Sheng Mian. Saya memanggilmu kembali. Apa yang ingin Anda katakan, Direktur Fu? Sheng Mian akan segera mengambil alih Sheng Group. Manajer profesional yang berpengalaman. Bisnis luar negeri Fu Group, selalu kamu yang mengelola. Saya juga tahu kemampuan bisnismu. Jadi saya harap kamu bisa pergi ke sana. Bantu Sheng Mian. Director Fu. Anda tahu hubungan saya dengan Sheng Mian. Dan saya masih memiliki perasaan padanya. Anda tidak takut? Sheng Mian akan segera bercerai dengan Fu Yancheng. Tapi saya percaya pada penilaian saya. Kedua anak ini. Didik Durkin. Tidak akan pernah berpisah. Bagaimana kamu menangani hubungan dengan Mian Mian? Itu urusan kalian anak muda. Saya tidak akan ikut campur. Saya mengerti maksud Anda. Apakah saya masih perlu datang ke rapat grup tahun depan? Setelah sekian tahun. Belum pernah bertemu dengan bos kecil Fu. Tidak perlu datang, kamu datang saja membantu Mian Mian. Masih takut tidak bertemu Fu Yancheng? Benar juga. Bagaimana? Sudah terbiasa di Sheng Group. Lumayan. Terima kasih, Wen Zhao. Saya tahu kamu di luar negeri. Hanya melayani perusahaan dengan valuasi miliaran. Kali ini kamu menurunkan gaji untuk membantu saya. Kebaikan ini saya ingat. Setelah perusahaan mulai membaik, saya pasti akan mengompensasi gajimu. Sheng Mian, saya membantu kamu bukan karena uang. Dulu kalau saya tidak bersikeras pergi ke luar negeri, kita berdua tidak ke kampus. Sebenarnya selama ini, saya di luar negeri selalu teringat padamu. Saya tahu kamu akan bercerai. Sheng Mian, saya tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tanganmu. Aku tahu kamu mau bercerai. Sheng Mian, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Lepaskan tanganmu. Tuan Wen, kenapa kamu pegang seseorang seperti ini? Kamu datang ke sini untuk apa? Tuan Wen sudah membantu istriku banyak. Sebagai suaminya, aku harus berterima kasih secara langsung. Halo, 3 cangkir kopi.
Sheng Mian tidak pernah minum kopi. Selera orang bisa berubah. Kalian lanjut dulu, aku ke toilet dulu. Lepaskan Sheng Mian. Dulu, sekarang, dan masa depan juga. Kalian hanya memiliki pernikahan yang salah. Pernikahan yang singkat. Dari awal dia seharusnya tidak menikah denganmu. Sekarang aku kembali, aku akan membawanya kembali ke jalur yang benar. Jangan bermimpi, Sheng Mian hanya mencintaiku. Kalau Bos Fu begitu percaya diri, maka kamu tidak akan ada di sini. Bagaimana pembicaraan kalian berdua? Aku dan Tuan Wen langsung akrab. Kita harus minum bersama. Tidak perlu, Wen Zhao biasanya tidak suka minum. Tuan Wen tidak bisa minum ya? Kalau Bos Fu ingin minum, aku akan menemani. Baiklah Bos Fu. Sheng Mian, pulanglah denganku. Jangan harap. Kakek sekarang tidak mengizinkanku masuk rumah. Dia marah karena aku menyakiti hatimu. Sekarang dia bahkan tidak mau makan. Kalau kamu tidak peduli padaku, pedulilah pada kakek. Aku hanya berpikir, nanti aku akan ke tempatku dan video call dengan kakek, pura-pura berbaikan. Kalau begitu di sini saja video call-nya. Kakek sangat pintar. Kalau kamu tidak ke tempatku, dia tidak akan percaya. Kakek sudah seharian tidak makan. Baiklah, kita sepakat dulu. Setelah video call aku akan pergi. Tidak masalah. Mian Mian, pura-pura maafkan Yanqing ya. Bagaimana mungkin, kakek, aku sudah lama memaafkannya. Kakek, kami benar-benar berbaikan. Ada APA? Tidak apa-apa, kakek, di rumah ada kucing. Dia sedang bermain denganku, pergi sana. Baiklah, sebentar lagi aku akan datang untuk makan. Mian Mian, kapan kamu ada waktu luang? Kamu bawa Yanqing, mari kita kembali untuk mengunjungi kakek. Baiklah, kakek. Kami akan menutup telepon dulu. Dadah, dadah. Aku pergi. Kenapa? Setelah mematahkan kakiku, kamu kabur? Aku tidak keberatan benar-benar mematahkan kakimu. Baiklah, kalau kakiku patah, yang susah bukan aku. Jangan main-main, tadi kita sudah sepakat. Setelah video call dengan kakek, aku akan pergi. Benarkah? Minum terlalu banyak, kepalaku sakit. Blackout. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kenapa rasanya asam sekali? Bukannya kamu minum terlalu banyak? Minum juga untuk menghilangkan mabukmu. Sekarang ingat apa yang kamu katakan. Sheng Mian, jangan pergi. Bagaimana kalau kakek tiba-tiba memeriksa dan ingin video call denganku? Jangan bawa-bawa kakek. Kakek tidak akan sebosan itu. Sheng Mian, tolong pertimbangkan sebelumnya. Aku membantumu dalam rapat pemegang saham. Tinggallah bersamaku semalam. Baiklah, tapi kita sepakat dulu. Aku tidur di kamar tidur, kamu tidur di ruang tamu. Setelah malam ini, kita tidak saling berhutang.
Aku melihat foto kamu menyelamatkan kakek 3 tahun lalu. Kamu bilang, bagaimana kalau kita sudah kenal sejak saat itu? Fu Yancheng. Tidak ada yang akan menunggumu di tempat yang sama. Kita tidak bisa kembali. Lalu, apakah Wen Zhao bisa kembali? Wen Zhao. Dia adalah teman yang sangat penting bagiku. Aku tidak peduli itu San Zhao, Wang Zhao, Li Zhao, San Zhao, You Zhao. Aku akan mengejarmu kembali. Aku sudah memberitahu Samuel Klein, besar di dalam gambler negeri. Mereka Samuel bersih menandatangani kontrak dengan kita. Performanya pasti tidak ada masalah. Ada APA? Ayah selalu punya keinginan, yaitu mengembangkan bahan anak-anak yang ramah lingkungan. Bahan yang bernapas dan tahan air. Tapi keinginan ini belum terwujud. Wen Zhao, bisakah kita? Sheng Mian, tugas kita sekarang adalah... Sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan energi dan keuangan perusahaan ke arah penelitian dan pengembangan. Mengerti. Sheng Mian, tenanglah. Aku akan segera membantumu menyelesaikan target kinerja. Untuk hal lainnya, kita akan selesaikan perlahan-lahan. Baik. Mian, kamu bertengkar dengan Yan Cheng? Beberapa hari lalu dia pulang, mengambil paspor lalu pergi. Ketika aku tanya mau kemana, dia tidak mau bilang. Aku minta maskapai penerbangan untuk mengecek. Ternyata dia akan terbang ke Eropa, berkeliling dunia. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Beberapa hari lalu saat kita video call, semuanya baik-baik saja. Kakek, jangan khawatir, mungkin dia ada urusan mendadak yang harus dia selesaikan. Oh begitu, yang penting kalian baik-baik saja. Baik.
Aku hampir tidak bisa bernapas. Pas sekali untuk melakukan CPR. Jangan bercanda, besok aku ada rapat penting. Aku harus pergi dulu. Bos Sheng baru saja menjabat selama lebih dari setengah bulan. Tapi aku yakin di bawah kepemimpinan Bos Sheng, perusahaan Sheng akan mencapai puncak baru. Kalau begitu, tolong bos menjelaskan. Mengapa pesanan kita melonjak begitu banyak? Tapi tingkat bunga tahunan justru menurun drastis? Aku menggunakan sebagian dana untuk membeli bahan paten dari perusahaan Michelle untuk mewujudkan keinginan ayah. Membeli paten? Kamu tahu berapa harga satu paten? Ini bukan perusahaanmu sendiri. Jangan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng masih dipimpin oleh Sheng Mian. Menurutku, masa percobaan Sheng Mian sudah bisa diakhiri lebih awal. Siapa yang berani? Jangan jadikan kepentingan pemegang saham sebagai biaya untukmu sendiri. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng masih dipimpin oleh Sheng Mian. Menurut saya, masa uji Sheng Mian bisa diselesaikan lebih awal. Siapa yang berani? Patensi perusahaan Michelle sudah saya beli sepenuhnya. Aku juga akan mentransfer tanpa syarat ke Sheng. Sheng Mian, lakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan tenang. Saya ada di belakangmu. Kenapa kemarin malam kamu tidak memberitahuku? Kamu membeli paten yang dikembangkan Michelle. Siapa yang menyuruhmu tidak jujur kemarin malam? Jujur tentang apa? Aku tanya kamu, apakah kamu merindukanku saat aku tidak ada? Tidak. Benar-benar tidak. Kalau kamu bilang tidak, berarti ada. Kamu terbang setengah bumi hanya untuk membeli paten ini. Begitu peduli padaku, bahkan tahu jadwalku. Siapa yang peduli padamu? Kakek yang memberitahuku. Tapi memang membuatku sangat lelah. Setelah Milau pergi, paten jatuh ke tangan putra keduanya. Putra keduanya terkenal sebagai anak manja. Aku mengejarnya dari New York ke London, bukan berkuda ya balapan. Bukan terjun payung yang ngecelup. Satu putaran ini benar-benar membuatku lelah. Tanganku terluka saat aku berkuda dengannya. Apakah ini parah? Parah atau tidak tergantung bagaimana kamu menanganinya. Kalau kamu memberiku ciuman, itu bisa meredakan sakit. Kalau kamu bermalam denganku, itu bisa menyembuhkan penyakit. Luka kecilmu terus-menerus, sepertinya tubuhmu lemah. Cocok untuk istirahat total. Berani bilang aku lemah? Sekarang aku akan membuktikannya padamu. Bocah nakal. Kamu pergi diam-diam, bahkan tidak memberitahu. Apakah masih ada kakek ini di matamu? Bos Sheng, setelah pulang kerja malam ini, bisakah menemani saya menemui kakek? Baiklah. Kakek, aku dan Yan Mian datang mengunjungimu. Apa yang membuatmu tertawa begitu gembira? Kalian datang tepat waktu. Wen Shao ini sedang menceritakan kisah lucu Mian Mian saat kuliah. Sedang bercerita tentang kencan pertama di ruang misteri. Hasilnya, Mian Mian tidak sengaja kakinya tersangkut di pagar. Wen Shao menginjak-injak sekelompok hantu kecil dengan kakinya. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Aku tidak ingat lagi, kakek. Ada lagi? Aku ingin mendengar kisah lucu istriku. Ada, dan banyak sekali. Bagaimanapun juga, masa muda bisa mengalahkan waktu yang panjang. Masa-masa yang khusus untukku dan dia. Tidak ada yang bisa menggantikan, kan Sheng Mian. Ngomong-ngomong Sheng Mian, malam ini beberapa teman ingin berkumpul bersama. Malam ini istriku tidak akan pergi kemana-mana. Dia bukan milikmu.
Kamu tidak berhak membatasi kebebasannya. Hari ini aku datang untuk menemani kakek. Aku tidak akan pergi. Mereka terlalu berisik, aku akan mengajakmu berkeliling di halaman. Baiklah, ayo pergi. Ayo. Malam ini istriku tidak akan pergi kemana-mana. Sebenarnya aku selalu punya pertanyaan untukmu. Ketika kamu datang ke rumah kami untuk membicarakan pernikahan, Bibi Su sangat merekomendasikan Sheng Wei Yuan. Mengapa kamu justru memilihku? Nah, ini semua tentang takdir antara manusia. Saat kamu menyelamatkanku tanpa memikirkan diri sendiri, takdirmu dengan keluarga Fu sudah tertanam. Hanya kamu. Tidak ada yang bisa menggantikan. Itu hanya hal kecil. Kakek paling ahli melihat hal besar dari hal kecil, kamu tidak menyadarinya. Yan Cheng, kamu menjadi lebih sering tersenyum. Dan lebih manusiawi. Kakek, kamu tahu Wen Shao adalah cinta pertama Sheng Mian. Kamu masih memanggilnya, siapa cucu kandungmu sebenarnya? Hanya karena Wen Shao kamu takut. Apakah hubunganmu dengan Mian Mian begitu rapuh? Tidak juga, sekarang matanya hanya ada aku. Cicitku di masa depan akan seperti apa rupanya? Malam ini aku akan berusaha, kakek. Baik. Kamu benar-benar hebat. Kak Shao, semua orang datang karena kamu. Tapi setelah menunggu lama, kalian berdua tidak muncul. Mereka sudah bubar. Sebenarnya kamu harus mengerti. Kita semua tidak bisa kembali. Kamu pikir siapa? Siang hari Fu Yancheng mencuri perhatian. Sangat menyentuh saat ini. Dia seharusnya sedang berbaring di pelukan Fu Yancheng. Tidur dalam pelukan. Kamu khusus kembali dari luar negeri. Hanya engkau bersembunyi di sini dan main alkohol. Urusanku bukan urusanmu. Pergilah. Kamu tahu, sejak aku melihatmu di kantor. Aku tahu, kita masih belum bisa melupakan masa lalu. Jika aku bilang, aku punya cara untuk membuatmu dan Sheng Mian kembali bersama. Maukah kamu bekerja sama denganku? Ini hasil latihanmu setengah hari. Latte art yang tidak sempurna ini mewakili diriku. Seperti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Adam. Bagian yang hilang dari tubuhku. Harus kucari dari dirimu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang ditakdirkan? Kenapa setelah pergi ke luar negeri jadi begitu berminyak? Sejijik itu? Aku khusus belajar dari orang asing. Bahkan lebih buruk, tapi aku tidak ingin minum kopi. Aku ingin minum air soda yang segar. Segera datang. Sheng Mian, ada pengiriman bahan baru. Ayo kita periksa bersama. Baik. Kamu tidak pergi? Kamu pergi saja. Ada urusan. Aku datang untuk mengambil dokumen.
Panas sekali. Segera kamu tidak akan merasa panas lagi. Tunggu sampai berita perceraian Sheng Mian tersebar. Perusahaan Sheng akan menjadi milikku. Kemarin aku tiba-tiba sakit kepala, aku tidak ingat apa yang terjadi. Sheng Mian, aku dan Yan Cheng? Jika berita ini tersebar, nanti, dampaknya pada perusahaan kita akan sangat besar. Sepertinya hanya aku yang bisa menjadi direktur utama. Aku rasa belum tentu. Nanti kamu alihkan perhatian Sheng Mian. Aku akan memberikan obat pada Fuyan Chen. Saat efek obatnya mulai terasa, kamu ambil foto mesra kita. Apa maksudmu, Wen Zhao? Bukankah maksudku sudah jelas? Oh ya, di kamar aku. Ada rekaman seluruh proses pemberian obat. Sepertinya selalu ada orang yang berusaha mati-matian. Merusak pernikahan kita, sayangnya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Aku sudah mentransfer semua hartaku. Tanpa syarat kepada Sheng Mian. Bagaimanapun masa depan pernikahan kita. Sheng Mian memiliki kemampuan untuk melindungi Sheng Group. Begitu aku memutuskan, aku tidak akan melepaskannya. Adapun orang lain, jangan berharap bisa mengambil keuntungan dariku. Fuyan Cheng, kamu gila ya? Nyawaku pun bisa kuberikan padamu. Apalagi hal-hal duniawi ini. Besok aku akan mengumumkan semua ini ke media. Painakat, kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Terima kasih. Mulai hari ini, semua pekerjaan Sheng Weiyuan dihentikan sementara. Kamu pikir baik-baik bagaimana jalanmu ke depan. Boleh juga, aktingmu hampir menyamai aku. Jelas lebih baik darimu. Aktingku lebih buruk darinya? Sheng Weiyuan ingin bekerja sama denganku. Syaratnya apa? Aku membantunya mengambil kembali Sheng Group. Dia membantuku merebut kembali Sheng Mian. Lalu kenapa kamu memberitahuku ini? Merebut kembali Sheng Mian. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Aku memang menyukai Sheng Mian. Tentu saja. Langkah Sheng Weiyuan ini juga tidak boleh disiak. Kita bisa bekerja sama. Baik. Wen Zhao, jika kita tidak menyukai Sheng Mian pada saat yang sama, kita seharusnya berteman, kan? Terlalu banyak pikiran. Wen Zhao, tentang rencana kuartal depan. Aku masih punya beberapa ide setelah rapat hari ini. Datang ke kantorku. Boss Fu, ini adalah data klien yang akan diperkenalkan ke Sheng Group. Kita bicara dulu. Baiklah, aku tunggu malam ini. Sheng Mian, hati-hati. Fuyan Cheng. Bos Fu, kamu baik-baik saja? Pergi ke rumah sakit. Nona Sheng, kamu tunggu di sini. Aku akan mengambil mobil. Fuyan Cheng. Fuyan Cheng, bangun, jangan menakutiku. Fuyan Cheng. Sheng Mian. Ada apa, Sheng Mian? Sheng Mian. Apa yang terjadi di sana, Sheng Mian?
Fuyan Cheng. Fuyan Cheng, tahan ya Fuyan Cheng. Bosku, tahan ya, kita hampir sampai. Fuyan Cheng, hampir sampai, Fuyan Cheng. Bos Fu, kamu harus bertahan ya. Cepat, cepat, cepat. Jangan khawatir. Kamu sudah bangun. Bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang selain pusing dan penglihatan kabur. Lengan dan kaki lemas, otot pegal, kesadaran kabur. Selain itu tidak ada yang tidak nyaman. Tidak apa-apa, kata dokter, tidak akan mati dalam waktu dekat. Ya, lengan saya juga terluka, sakit sekali. Harus ada yang merawat saya dengan baik. Saya sekarang akan telepon Kichen. Tidak perlu. Dia sedang cuti melahirkan. Istrinya. Kalau begitu saya telepon kakek. Kakek juga tidak bisa. Kakek sudah tua, kalau kamu bilang dia pasti akan khawatir padaku. Kalau begitu saya. Kalau begitu biar saya yang merawat Bos Fu, kebetulan. Saya ada beberapa urusan bisnis. Tidak bisa. Urusan bisnis saya tidak bisa tangani. Sekarang kepala pusing, penglihatan kabur, lengan dan kaki lemas. Bagaimana mungkin saya bisa menanganinya? Kalau begitu kamu ikut saya pulang saja. Kamu memang baik padaku. Saya yang merepotkanmu. Kamu terluka karena saya. Makanlah. Ada apa? Kamu menekan bagian itu. Bagian lain terluka tidak apa-apa, tapi bagian ini benar-benar tidak boleh ada masalah. Ini menyangkut masa depan kita dan impian kakek. Fuyan Cheng. Kamu bilang tidak apa-apa, tapi menurut saya seluruh tubuhmu yang paling keras adalah mulutmu. Belum tentu. Cepat makanlah. Kamu suapi saya. Baik, saya suapi kamu. Saya tidak mau makan ini. Kalau begitu kamu mau makan apa? Kamu tahu. Saya rasa kamu belum lapar, kamu jangan makan saja. Saya makan, saya makan, saya makan. Sudahlah, biar saya yang suapi kamu. Kamu bilang, apakah aku beruntung karena malapetaka ini? Diamlah. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Sheng Mian. Sheng Mian, cepat keluar. Bantu aku cepat. Tidak bisa lagi. Cepat. Ada apa? Aku mau ke toilet. Pergi saja. Sekarang kepalaku pusing. Kalau begitu duduk saja. Kamu tadi memberiku makan terlalu banyak. Perutku sekarang sangat kembung. Bantu aku dong. Sekarang kepalaku pusing dan tanganku lemas. Kamu kan sudah pernah lihat. Fuyan Cheng, kamu. Aku ke toilet dulu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan.
Jangan mengintip. Siapa yang mau melihatmu? Sheng Mian, kamu tidur di kamar bersamaku malam ini saja. Aku takut aku butuh kamu di tengah malam. Temani aku ke toilet. Sekarang kamu terluka, perlu istirahat total. Malam kamu tidur di kamar, aku tidur di sofa. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja. Aku bisa tidur nyenyak kalau kamu tidur bersamaku. Ini baik untuk pemulihan luka. Jangan macam-macam. Kalau aku ketahuan kamu pindah tempat diam-diam di tengah malam. Besok kamu pergi saja. Cepat tidur. Bangun, cepat tidur. Kenapa aku tidur di sini? Kamu tadi malam lari sendiri ke sini. Kamu lupa? Aku pasti tidur terlalu lelap, lupa kamu di sini. Tadi malam kamu memegangiku semalaman. Kamu lupa? Aku mau pergi kerja.
Kehilangan darah begitu parah, kalau tidak cepat transfusi. Mungkin bahkan orang dewasa tidak bisa diselamatkan. Dokter, pasien mau bangun. Kondisi kamu sekarang sangat kritis. Di luar tidak ada keluarga yang menandatangani untukmu. Kalau bisa, kamu tekan sidik jari di formulir pemberitahuan operasi. Kami akan menanganinya secara khusus. Dokter, tolong, selamatkan anakku. Tenang saja, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Anakmu selamat, tenang saja. Aku akan memberitahu keluargamu. Dokter, tolong jaga rahasia ini. Sayang, Mama sudah siap memaafkan Papa. Setelah luka Papa sembuh, Mama akan memberitahunya bahwa kamu masih ada. Papa pasti akan sangat senang. Lagi pikir apa? Tidak ada. Aku pergi kerja dulu. Bos Fu, kamu mencari aku? Hari ini aku hanya punya satu hal untukmu. Tanda tangani ini. Kenapa aku harus menandatanganinya? Karena beberapa hari yang lalu kamu hampir membunuh Sheng Mian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Masih pura-pura tidak tahu ya? Perbaikan dinding luar Sheng S. Biasanya dijadwalkan di awal bulan. Kemarin aku dengar, adalah adik kedua keluarga Sheng yang mendesak manajemen properti untuk mencari tukang untuk memperbaikinya. Tapi kebetulan tas alatnya jatuh. Menurutmu, kebetulan ini terlalu banyak ya? Sekarang tukang itu ada di luar. Hari ini, jika kamu tidak membuatku puas, dia akan segera masuk dan mengungkapkanmu. Bos Fu. Kakak ipar, beri aku kesempatan lagi. Aku sudah tergoda oleh setan. Aku cemburu pada kakakku. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Aku tidak bermaksud melukaimu. Bos Fu, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak bisa masuk penjara. Beri aku kesempatan lagi. Aku masih adik kandung kakakku. Sekarang, asalkan kamu menandatangani kontrak ini, masalah ini selesai. Tapi aku hanya punya saham ini. Lihat, apakah ada cara lain? Sheng Weiyuan, sejak kamu punya niat ini untuk menyakiti Sheng Mian, kamu seharusnya tahu akan ada hasil seperti ini. Tanda tangani, dan aku akan memberimu kesempatan. Mau masuk penjara, atau menyerahkan semua sahammu ke Sheng Mian. Pilih sendiri. Ini laporan bisnis kuartal lalu, lihatlah. Dan tentang penyesuaian bisnis Sheng S. Aku punya beberapa pandangan baru. Ada APA? Jangan-jangan kamu hamil? Fu Yancheng tidak tahu? Dia tahu aku hamil. Tapi kemudian ada masalah. Dia pikir anak kita hilang. Hal besar seperti ini, kenapa tidak kau beritahu dia? Sebelumnya terlalu banyak masalah terjadi antara kita.
Dan selalu ada yang mengincar anak ini. Aku ingin melindunginya, jadi sembunyikan dari semua orang. Tapi malam ini aku akan memberitahunya. Sepertinya aku tidak ada harapan. Wen Zhao sebenarnya aku. Stop! Jangan kasih aku kartu orang baik. Aku tahu. Fu Yancheng memang pria baik. Aku bisa lihat selama ini. Aku kalah. Aku sadar tidak bisa seperti dia. Berkorban segitu besarnya untukmu. Dan jelas sudah. Wen Zhao. APA. Aku sedang menikmati hidup lajangku. Jangan lupa, sekarang aku pria lajang berkelas. Sangat populer. Lagi pula siapa yang mau seperti Fu Yancheng? Terjebak di satu pohon selamanya? Sheng Mian. Kamu harus bahagia. Kamu juga. Pulang mau kemana? Perlu kuantar? Tidak perlu, aku cari Yang Cheng. Mau kasih kejutan. Oke paham, privasi mode. Sheng Mian kenapa? Perutku sakit sekali. Ayo ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Kondisinya tidak baik, detak jantung janin tidak stabil. Saya sarankan segera lakukan aborsi. Semakin lama ditunda risikonya lebih besar untukmu. Dokter, benarkah tidak ada harapan sama sekali? Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan bertahan sangat tipis. Kecuali ada pergerakan janin yang signifikan. Aku perlu pertimbangkan dulu. Apa tidak apa-apa? Kata dokter mungkin tidak bisa diselamatkan. Apa perlu beritahu Fu Yancheng? Pikiranku kacau. Sheng Mian! Sheng Mian! Dokter, saya keluarga Sheng Yan. Sheng Yan kenapa? Ini adalah pemberitahuan operasi keguguran Sheng Yan. Jika dia memutuskan hari ini, operasi bisa diatur. Anak kita masih ada. Sheng Mian ingin menggugurkan anak. Halo Yang Cheng, Kamu sekarang di mana? aku di kantor. Kenapa kamu bohong padaku? Aku akan bicara sama kamu di rumah. ITU Sheng Mian. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu diam-diam datang ke rumah sakit tanpa memberitahuku. Tidak ada apa-apa, aku cuma terlalu lelah kerja akhir-akhir ini. Badan agak tidak kuat, datang ke rumah sakit untuk ambil obat. Ambil obat? Obat aborsi?
Kamu diam-diam datang ke rumah sakit tanpa memberitahuku. Tidak ada apa-apa. Aku cuma terlalu lelah kerja akhir-akhir ini. Badan agak tidak kuat. Datang ke rumah sakit untuk ambil obat. Ambil obat? Obat aborsi? Kamu sudah tahu? Aku pikir kita tidak akan saling berbohong lagi. Ternyata itu hanya hayalanku sendiri. Yan Cheng. Aku sebenarnya mau bilang malam ini, tapi dokter bilang aku mungkin harus segera operasi keguguran. Sebelumnya karena masalah anak, di depanmu. Aku tidak pernah berani membicarakan masalah anak. Takut kamu sedih dan kecewa, kalau hari ini aku tidak di rumah sakit. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Anak bukan hanya milikmu sendiri. Sebelum melakukan ini, apa kamu pernah memikirkan aku? Aku ini apa di hatimu? Fu Yan Cheng. Pada dasarnya kamu tidak percaya padaku. Sheng Mian. Tapi aku benar-benar tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Sebelumnya aku takut dengan masalah Pani dan Liang Hanqing. Aku benar-benar takut. Sheng Mian. Aku hanya ingin mendengar satu kalimat jujur darimu. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku? Baik. Mari kita bercerai. Fu Yan Cheng. Tolong aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fu Yan Cheng. Karena aku takut kamu tidak menyukai aku, jadi kamu mengujiku seperti ini. Bukan itu maksudku, aku hanya... Diamlah. Makan saja tidak bisa membuatmu diam. Makan. Kamu sangat ingin menikah denganku, ya? Siapa bilang aku ingin menikah denganmu? Setelah malam ini, kita tidak saling berhutang apapun. Aku sudah memindahkan semua hartaku. Tanpa syarat kepada Sheng Mian. Tidak peduli bagaimana status pernikahan kita di masa depan.
Sheng Mian akan mampu melindungi keluarga Sheng. Begitu aku memutuskan. Aku tidak akan melepaskannya. Aku bahkan bisa memberikan nyawaku untukmu. Fu Yancheng. Kita akhirnya sampai pada tahap perceraian. Nona Sheng. Saya sudah menyiapkan ulang perjanjian perceraian. Setelah Anda menandatanganinya, Anda bisa pergi. Fu Yancheng benar-benar tidak ingin bertemu denganku, ya? Mungkin Bos Fu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Baik. Sheng Mian ingin bercerai denganku. Tidak mungkin. Nyonya, silakan. Sheng Mian. Wen Zhao. Aku sudah memberitahu Fu Yancheng. Dia tahu dia salah paham padamu. Pergi dan kejar kebahagiaanmu. Sheng Mian, semua ini adalah kesalahanku. Membuatmu dan Yan Cheng kehilangan banyak waktu. Aku akan menebusnya dengan baik di masa depan. Tante Bai, apa yang Anda lakukan? Kenapa masih memanggilku tante? Harusnya panggil aku mama. Jangan buru-buru, pergilah. Kakek. Aku tahu, penilaianku tidak pernah salah. Kalian berdua memang tidak durkan untuk bersama. Mian Mian. Kakek berdoa agar kamu bahagia. Terima kasih, kakek. Sheng Mian. Kamu dan Bos Fu, perjalanan cinta kalian. Aku sudah sangat berusaha. Nanti, saat kalian menikah, aku harus duduk di meja utama. Ayo. Terima kasih.